Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Palhepi dengan NIM 120403171527. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teori konflik menurut para ahli. Setidaknya terdapat 4 faktor utama yang seringkali menjadi penyebab konflik sosial. Yang pertama yaitu perbedaan antar individu. Nah, yang kedua, perbedaan kebudayaan dan latar belakang individu maupun kelompok. Nah, yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perubahan sosial yang terlalu cepat. Nah, selain 4 faktor tersebut, sebenarnya masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi dan penyebab terjadinya konflik tersebut. Namun, 4 faktor utama itulah yang seringkali menjadi penyebab timbulnya konflik. Nah, dari dasar teori konflik tersebut, muncullah teori konflik yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya seperti Karl Marx, Lewis Althusser, Ralph Dahrendorf, dan Jonathan Turner. Nah, apa-apa saja sih menurut mereka konflik tersebut? Kali ini saya akan membahasnya. Yang pertama yaitu teori konflik Karl Marx. Nah, Karl Marx seringkali menjadi tokoh utama dalam berbagai pembahasan terkait teori konflik ini. Karl Marx memandang teori konflik sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Dari sudut pandang itu, ia memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat. Teori Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan atau inequality yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Marx menilai konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Nah, di teori Marx, konflik kelas ini dipicu oleh pertentangan ekonomi. Nah, contoh teori Karl Marx ini seperti antara pengusaha dan buruh. Pengusaha mengupah buruh sebagai tenaga kerja dalam membantunya. Namun, hal ini bisa memicu konflik apabila pengusaha tidak membayar gaji buruh atau pengusaha membayar gaji buruh namun tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tersebut. Maka nanti bisa terjadi konflik yang dijelaskan oleh Karl Marx tersebut. Lanjut, yang kedua adalah teori konflik Lewis Althusser. Nah, Lewis Althusser ini menilai konflik memiliki fungsi positif jika bisa dikelola dan diekspresikan sewajarnya. Sosiologi konflik Lewis Althusser mempengaruhi sosiologi konflik pragmatis atau multidisipliner yang digunakan untuk mengelola konflik dalam perusahaan ataupun organisasi modern lainnya. Teori konflik menurut Lewis Althusser memandang sistem sosial bersifat fungsional. Menurut Althusser, konflik tidak selalu memiliki sifat negatif. Konflik juga dapat mempererat hubungan antara individu dalam suatu kelompok. Althusser meyakini keberadaan konflik tidak harus bersifat disfungsional. Oleh karena itu, keberadaan konflik dapat memicu suatu bentuk interaksi dan memicu konsekuensi yang bersifat positif. Nah, contoh dari teori Lewis Althusser ini seperti dua pengacara yang selama masih menjadi mahasiswa berteman erat. Namun kemudian setelah lulus dan menjadi pengacara, dihadapkan pada suatu masalah yang menuntut mereka untuk saling berhadapan di meja hijau. Nah, masing-masing secara agresif dan teliti melindungi kepentingan kliennya masing-masing. Tetapi setelah meninggalkan persidangan, mereka melupakan perbedaan tersebut dan pergi ke restoran lalu menceritakan tentang kisah masa lalunya. Nah, lanjut teori yang ketiga yaitu teori konflik Ralph Dahrendorf. Nah, menurut Ralph Dahrendorf ini, konflik hanya muncul melalui relasi sosial dalam sistem. Maka itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tersebut. Nah, dalam teori Dahrendorf, relasi-relasi di struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Adapun kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah
dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Nah, dalam pandangan Dendrop, konflik kepentingan menjadi suatu yang tidak terhindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. Lanjut ke teori yang keempat, yaitu teori konflik Jonathan Turner. Nah, Turner mengatakan bahwa ada 3 soal utama dalam teori konflik. Yang pertama, apa itu konflik? Yakni apa yang termasuk di dalam konflik dan apa yang bukan konflik. Nah, yang kedua, teori konflik kelihatannya mengambang karena ia tidak menjelaskan unit analisa yang entahkah konflik antara individu atau kelompok atau organisasi, kelas-kelas, atau konflik antar bangsa-bangsa. Nah, yang ketiga, oleh karena ia merupakan reaksi atas fungsionalisme struktural, maka ia sulit melepaskan diri dari teori itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf masih ada kekurangan dalam penyampaian saya tadi. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.